Seorang bos duda jatuh hati pada pembuat kopi di kantornya. Tapi saat rahasia masa lalu sang wanita terungkap, hubungan mereka berubah jadi pertaruhan besar antara cinta dan kehancuran. Mampukah mereka bertahan? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah bos yang telah lama menjadi duda yang tergoda dengan wanita yang sering membuatnya kopi di kantor. Beginilah ceritanya. Pagi itu, suasana kantor PT Mandiri Sentosa tampak seperti biasa. Karyawan sibuk di meja masing-masing, suara mesin printer bersahut-sahutan, dan aroma kopi menguar dari pantry. Andra, bos besar berusia 40 tahun, duduk di balik meja kerjanya yang rapi. Sejak bercerai 3 tahun lalu, hidupnya hanya dihabiskan untuk pekerjaan. Ia jarang tersenyum, apalagi bercakap panjang dengan karyawan. Tapi pagi ini, ada yang berbeda. Seorang wanita datang mengetuk pintu ruangannya. "Permisi, Pak, ini kopinya." Suaranya lembut tapi jelas. Andra menoleh, melihat wajah yang belum lama ia kenal. Rani, karyawan baru yang bertugas membuat kopi untuk seluruh staf. Rambutnya terikat rapi, seragamnya sederhana, namun tatapan matanya membuat Andra terdiam sejenak. Ia meletakkan cangkir di mejanya, lalu tersenyum tipis sebelum keluar tanpa banyak bicara. Andra menatap kopi itu. Aromanya lebih kuat dari biasanya, rasa pahitnya pas, dan entah kenapa, ada sensasi hangat yang belum pernah ia rasakan dari kopi manapun. Tangannya memegang cangkir itu lebih lama, pikirannya melayang. Siapa sebenarnya Rani? Kenapa hanya dari secangkir kopi ia bisa meninggalkan kesan sedalam ini? Andra tidak tahu, tapi pagi itu ia merasa, ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang akan berubah, dan ia belum siap untuk mengetahuinya. Sejak pagi itu, Andra mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rani. Bukan hanya karena rasa penasarannya, tapi ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Di tengah hiruk-pikuk kantor, matanya sering secara tak sengaja mencari sosok wanita itu. Kadang hanya sekilas, seperti saat Rani berjalan melewati ruangannya sambil membawa nampan kopi untuk staf. Kadang lebih lama, ketika ia berbincang dengan resepsionis atau membantu staf lain di pantry. Rani selalu ramah, tapi tidak berlebihan. Senyumnya sederhana, nadanya sopan, dan gerakannya terukur. Namun, di balik semua itu, Andra sering menangkap momen singkat, tatapan kosong yang tiba-tiba muncul saat Rani mengira tak ada yang memperhatikan. Sekilas saja, tapi cukup membuat Andra yakin bahwa wanita itu sedang menyimpan sesuatu. Pernah suatu kali, Andra berdiri di depan lift dan Rani kebetulan datang dari arah berlawanan. Mereka masuk bersama. Suasana di dalam lift terasa canggung. "Sudah lama di kota ini?" tanya Andra, mencoba memulai percakapan. "Baru beberapa bulan, Pak," jawab Rani singkat sambil menatap angka lantai. Tidak ada kelanjutan. Lift berbunyi, pintu terbuka, dan Rani keluar lebih dulu. Andra hanya berdiri memandangi punggungnya yang perlahan menjauh. Di benak Andra, pertanyaan terus berputar. Apa yang Rani sembunyikan? Dan kenapa? Entah bagaimana, ia mulai ingin menjadi orang yang mengetahuinya. Sore itu, langit Jakarta mendadak gelap. Awan tebal menggantung, dan tak lama kemudian hujan turun deras, menghantam atap kantor dengan suara yang cukup memekakan. Satu persatu karyawan bergegas pulang, tak ingin terjebak banjir atau macet panjang. Andra masih di ruangannya, membereskan beberapa berkas. Saat ia keluar menuju parkiran, langkahnya terhenti. Di pantry, ia melihat Rani berdiri sendirian. Tangannya sibuk mencuci gelas, sementara matanya sesekali melirik keluar jendela yang basah oleh hujan. "Kamu belum pulang?" tanya Andra sambil menghampiri. Rani menoleh cepat, sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. "Nunggu hujan reda, Pak," jawabnya singkat. Andra menatapnya beberapa detik. Cahaya lampu pantry membuat wajah Rani terlihat lebih pucat dari biasanya. Ada lingkaran samar di bawah matanya, seolah ia kurang tidur.
Andra ingin bertanya lebih banyak, tapi menahan diri. Ia hanya mengambil gelas, menuang air, dan berdiri di dekatnya. Hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Rani seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Andra merasakan ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia tahu waktu itu bukan saatnya memaksa. Kalau hujannya reda, saya antar pulang, ucap Andra akhirnya. Rani menoleh cepat, matanya sedikit membesar, lalu mengangguk pelan tanpa kata. Saat itu, Andra tak menyadari, percakapan singkat di pantry ini akan menjadi pintu masuk ke cerita yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, interaksi antara Andra dan Rani mulai terasa berbeda. Awalnya, hanya sapaan singkat atau basa-basi tentang pekerjaan. Tapi perlahan, obrolan mereka mulai melebar. Andra yang biasanya dikenal kaku dan serius di kantor, mulai menunjukkan sisi yang jarang terlihat, lebih santai, bahkan sesekali melontarkan candaan tipis. Di pagi hari, Rani sering mengetuk pintu ruangannya sambil membawa kopi. "Pagi, Pak," ucapnya, kali ini dengan senyum yang lebih hangat. Andra selalu membalas dengan anggukan, tapi diam-diam ia memperhatikan setiap detail. Cara Rani memegang cangkir, aroma parfumnya yang lembut, hingga tatapan matanya yang kadang sulit dibaca. Suatu siang, mereka bertemu di pantry saat makan siang. Beberapa staf lain sedang bercanda, tapi Rani memilih duduk agak di pojok sambil menikmati bekalnya. Andra yang jarang makan di pantry tiba-tiba ikut duduk di meja yang sama. Obrolan sederhana pun mengalir, mulai dari makanan kesukaan hingga cerita singkat tentang kampung halaman. Rani mulai tertawa kecil, dan Andra merasa aneh. Tertawa Rani seperti menghapus jarak yang selama ini ada. Namun, di balik kehangatan itu, Andra sadar ia harus berhati-hati. Kantor adalah tempat penuh mata dan telinga. Terlalu sering bersama bisa memicu gosip. Meski begitu, setiap kali Rani ada di dekatnya, Andra merasa sulit menahan diri. Seakan ada magnet yang perlahan menarik mereka untuk lebih dekat. Meski ia tahu, langkah ini bisa membuka pintu masalah yang besar. Awalnya, semua berjalan mulus. Andra dan Rani tetap berinteraksi secukupnya di depan orang lain. Tapi tak bisa dipungkiri, beberapa karyawan mulai memperhatikan. Ada yang melihat mereka keluar dari pantry bersamaan. Ada pula yang memperhatikan Andra yang tiba-tiba sering lewat dekat meja Rani tanpa alasan jelas. Desas-desus pertama muncul di ruang arsip. Dua staf senior sedang berbincang sambil menurunkan suara. Lo nggak lihat, ya? Pak Andra kayaknya perhatian banget sama si Rani. Bisik salah satu. Iya, gue juga lihat kemarin. Pulang bareng, tuh. Berita itu menyebar cepat. Dari lantai 1 sampai lantai 3, tanpa ada yang tahu siapa penyebar awalnya. Rani mulai merasakannya. Tatapan beberapa rekan kerja jadi berbeda. Ada yang memandang dengan senyum penuh arti. Ada yang sengaja memanggilnya, "Bu Bos," sambil tertawa kecil. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa risih itu sulit dihilangkan. Andra pun tak luput dari tekanan. Ia mendengar bisik-bisik ketika memasuki ruang rapat. Bahkan sekretarisnya sempat bertanya dengan nada bercanda. "Pak, ada hubungan khusus sama Mbak Rani, ya?" Andra hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Meski dalam hati ia kesal. Semakin gosip berkembang, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Namun anehnya, rasa ingin melindungi Rani justru semakin kuat. Andra tahu, jika ia menjauh sekarang, gosip mungkin akan mereda. Tapi hatinya berkata, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Seminggu setelah gosip di kantor mulai ramai, Andra memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari, mengajak Rani bertemu di luar jam kerja. Undangannya sederhana, hanya sebuah pesan singkat di sore hari. "Kalau kamu tidak sibuk malam ini, temani saya makan di luar." Rani sempat ragu. Ia tahu gosip sudah cukup mengganggu, dan keluar berdua hanya akan menambah bahan pembicaraan. Tapi entah kenapa, jemarinya mengetik balasan. "Baik, Pak." Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Tempatnya tenang, pencahayaannya hangat, jauh dari keramaian. Andra sengaja memilih lokasi ini agar tak ada mata-mata dari kantor.
Rani datang mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Tidak berlebihan, tapi cukup membuat Andra terdiam sejenak. Percakapan dimulai kaku. Mereka membahas pekerjaan, cuaca, bahkan kopi kantor. Tapi di tengah makan, Andra memutuskan menembus batas. "Rani," suaranya pelan, matanya menatap langsung. "Sebenarnya, kamu sudah menikah?" Rani terhenti. Garpu di tangannya perlahan diletakkan di piring. Ia menggeleng, tapi raut wajahnya tidak tenang. Ada jeda panjang, seperti ia sedang memilih kata. "Belum, Pak." Tapi, kalimat itu terpotong oleh pelayan yang datang membawa minuman. Andra hanya diam, tapi pikirannya berputar. Jawaban itu tidak tuntas. Dan ia tahu, di balik kata, "tapi," itu ada cerita yang mungkin akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah makan malam itu, Andra sengaja menghindari pembicaraan pribadi dengan Rani di kantor. Bukan karena ingin menjauh, tapi ia merasa perlu memberi waktu untuk dirinya mencerna rasa penasaran yang belum terjawab. Namun, jarak itu tak berlangsung lama. Malam itu, kantor sudah hampir kosong. Hanya ada suara AC dan dentingan hujan ringan di luar. Andra sedang membereskan laporan di ruangannya ketika ia mendengar suara samar dari pantry. Suara yang terdengar seperti isakan. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju sumber suara. Dari celah pintu pantry yang sedikit terbuka, ia melihat Rani berdiri membelakangi pintu, memegang ponsel di telinga. Bahunya sedikit bergetar. "Tolong jangan ganggu aku lagi, aku udah nggak mau." Suaranya terdengar serak, lalu terputus oleh tangis. Andra refleks ingin masuk, tapi menahan diri. Ia memilih mundur beberapa langkah, khawatir membuat Rani merasa malu jika tahu ia mendengar semuanya. Namun, perasaan di dadanya kacau. Marah, penasaran, dan rasa ingin melindungi bercampur jadi satu. Sepanjang malam itu, Andra tak bisa fokus bekerja. Bayangan Rani yang menangis terus terulang di kepalanya. Siapa yang menelepon? Kenapa sampai membuatnya begitu terpukul? Dan yang paling mengganggu pikirannya, kenapa ia merasa seolah punya kewajiban untuk memastikan Rani tidak lagi menangis seperti itu? Keesokan harinya, Andra datang lebih pagi dari biasanya. Ia sengaja menunggu momen ketika kantor masih sepi, berharap bisa berbicara dengan Rani tanpa ada telinga lain yang mendengar. Saat melihat Rani baru saja selesai menata gelas di pantry, ia mendekat perlahan. "Rani." Suaranya lembut tapi serius. Rani menoleh, sedikit terkejut. "Iya, Pak." Andra menatap matanya, mencoba membaca ekspresi yang ia sembunyikan. "Aku lihat kamu menangis kemarin malam. Ada yang ganggu kamu?" Rani terdiam. Tangannya yang sedang memegang cangkir berhenti bergerak. Tatapannya turun ke lantai, seolah mencari keberanian. Beberapa detik terasa lama. Lalu ia menarik napas panjang. "Mantan tunanganku. Dia datang lagi. Dia mengancam." Andra menegang. Kata mengancam membuat darahnya panas. "Mengancam apa?" tanyanya cepat. Rani menggigit bibirnya. "Dia bilang, kalau aku nggak mau balikan sama dia, dia bakal bikin hidupku susah. Dia tahu di mana aku tinggal, bahkan tahu aku kerja di sini." Suasana pantry mendadak terasa sempit. Andra menatapnya tanpa berkedip. Ada dorongan kuat untuk langsung mengambil tindakan. Tapi ia tahu ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan emosi semata. "Mulai sekarang, kalau dia ganggu lagi, kamu kasih tahu aku," ucap Andra tegas. Rani hanya mengangguk pelan. Tapi di matanya terlihat jelas rasa takut yang belum hilang. Andra sadar, ini bukan sekadar masalah pribadi Rani. Sejak ia mendengar cerita itu, tanpa sadar ia sudah melibatkan dirinya. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan jauh lebih berisiko. Sejak hari itu, Andra mulai memperhatikan sekitar kantor dengan lebih waspada. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan. Jadi ia memilih mengamati dari jauh. Dan benar saja, 3 hari kemudian, ia melihat sosok pria asing berdiri di seberang jalan, tepat menghadap gedung kantornya. Tubuhnya tinggi, rambut sedikit berantakan, dan tatapannya tajam.
Andra langsung tahu, ini pasti orang yang dimaksud Rani. Awalnya, ia mencoba mengabaikan, berharap pria itu hanya lewat. Tapi setelah 2 hari berturut-turut melihat sosok yang sama di jam yang hampir sama, rasa curiganya berubah menjadi keyakinan. Ia bahkan sempat melihat pria itu mengikuti langkah Rani ketika pulang, meski hanya dari jarak jauh. Andra mulai mengambil langkah hati-hati. Ia mengatur jadwalnya agar bisa keluar kantor bersamaan dengan Rani, pura-pura kebetulan, lalu menawarkan tumpangan. Rani sempat menolak, tapi Andra beralasan bahwa arah rumahnya sejalan. Dalam perjalanan, ia mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, meski matanya terus memantau kaca spion. Di dalam hati, Andra tahu ini bukan sekadar masalah hubungan masa lalu. Pria itu terlihat terlalu terobsesi, dan itu berbahaya. Namun, ia juga sadar bahwa semakin ia melindungi Rani, semakin besar pula keterlibatannya. Batas antara urusan pribadi Rani dan tanggung jawab moralnya mulai kabur, dan Andra sudah tak yakin apakah ia siap dengan konsekuensinya. Malam itu, hujan deras turun tanpa henti. Andra baru saja sampai di rumah ketika ponselnya berdering. Nama Rani muncul di layar. Saat diangkat, suara di seberang terdengar bergetar, nyaris panik. "Pak, dia ada di depan kos saya." "Saya takut," ucap Rani cepat. Napasnya terdengar tidak beraturan. Andra langsung berdiri dari sofa, meraih kunci mobil tanpa pikir panjang. "Kunci pintu, jangan keluar. Saya otu sekarang." Perjalanan menuju kos Rani terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan licin, lampu jalan temaram, dan suara hujan menghantam kaca mobil seperti mempercepat detak jantungnya. Dalam kepalanya, hanya ada satu tujuan, memastikan Rani aman. Saat tiba, ia melihat sosok pria itu berdiri di bawah payung hitam, menatap ke arah pintu kos. Wajahnya datar, tapi sorot matanya penuh ancaman. Andra memarkir mobil di depan, keluar, dan berdiri tegak. Pria itu melirik sekilas, lalu mengangkat dagu seolah menantang. Rani muncul di balik pintu, wajahnya pucat. Andra memberi isyarat agar ia tetap di dalam. Hujan semakin deras, membasahi pakaian Andra, tapi ia tak bergeming. Suasana di depan kos itu seperti medan perang yang menunggu ledakan pertama. Di dalam hati, Andra tahu, ini bukan lagi sekadar membantu karyawan. Ini sudah menjadi urusannya. Dan malam itu, ia siap untuk mengambil risiko apapun. Hujan mengguyur tanpa ampun, tapi ketegangan di depan kos Rani jauh lebih mencekam daripada cuaca malam itu. Andra berdiri tegak di antara pintu kos dan pria yang berdiri beberapa meter di depannya. Mata mereka saling mengunci. Pria itu melangkah maju, payungnya sedikit dimiringkan. "Dia masih milik saya," ucapnya dengan nada datar namun mengancam. Kata-katanya membuat darah Andra mendidih. Andra maju satu langkah, suaranya tegas. Dia bukan milik siapapun. Dia bebas menentukan hidupnya. Hujan memantul di bahunya, tapi ia tidak peduli. Pria itu tertawa sinis. "Kamu pikir dia mau sama kamu? Dia cuma numpang aman di bawah sayapmu." Tatapannya menusuk, mencoba memancing emosi. Rani yang mengintip dari balik pintu terlihat semakin panik. "Pak, sudah, jangan," suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tapi Andra tak bergeming. "Aku nggak peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku," balas Andra. "Yang jelas, mulai malam ini, kamu jauh dari dia. Kalau masih nekat, kamu berhadapan sama aku." Ada jeda hening yang panjang. Pria itu menatap tajam, lalu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan, sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan jejak air di jalanan. Andra baru menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Rani, yang masih berdiri memegang pintu dengan wajah tegang. Saat tatapan mereka bertemu, Andra tahu, masalah ini belum selesai. Pria itu mungkin pergi malam ini, tapi ancamannya masih menggantung di udara. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda bagi Andra dan Rani. Mereka berdua datang seperti biasa, namun masing-masing membawa beban yang tidak terlihat oleh orang lain. Andra berusaha bertindak normal,
menyapa staf seperti biasa. Tapi di matanya, sesekali ia mencari sosok Rani, memastikan wanita itu baik-baik saja. Sayangnya, gosip di kantor justru makin ramai. Beberapa karyawan melihat Andra menjemput Rani malam sebelumnya. Entah dari siapa informasi itu keluar. Di ruang kerja, bisik-bisik terdengar jelas. Bener kan? Mereka ada hubungan. Pantas aja si Rani aman-aman aja. Ada bos yang jagain. Rani mencoba bekerja seperti biasa, tapi ia tak bisa mengabaikan tatapan-tatapan itu. Saat di pantry, seorang staf sengaja nyeletuk. "Wah, Bu Bos lagi bikin kopi, nih." Ucapannya diiringi tawa kecil yang membuat wajah Rani memanas. Siang itu, Rani memanggil Andra ke pantry. "Pak, saya nggak enak. Semua orang di kantor ngomongin kita," ucapnya dengan suara pelan. Andra menatapnya serius. "Biarin aja. Yang penting kamu aman." Rani menggeleng. "Tapi ini nyeret Bapak juga. Saya nggak mau gara-gara saya reputasi Bapak hancur." Ia menunduk. Jemarinya meremas gelas plastik. Andra ingin berkata bahwa ia tak peduli pada omongan orang, tapi ia tahu tekanan ini nyata, dan bukan hanya Rani yang merasakannya. Dalam hati, Andra sadar, semakin lama mereka bersama, semakin besar risiko yang akan mereka hadapi. Tapi anehnya, bukan rasa takut yang muncul, melainkan tekad untuk tidak melepaskan Rani begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, gosip di kantor belum juga mereda. Bahkan, sepertinya semakin menjadi-jadi. Ada saja cerita baru yang muncul, sebagian dilebih-lebihkan. Andra sudah tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, jika terus dibiarkan, Rani akan semakin tertekan. Siang itu, Andra memanggil Rani ke ruangannya. Tidak seperti biasanya, pintu ruangan ditutup rapat. Rani masuk dengan wajah sedikit tegang. "Bapak mau bicara apa?" tanyanya pelan. Andra berdiri di dekat jendela, memandang keluar sebentar sebelum berbalik. Tatapannya serius. "Rani, aku nggak mau kamu terus-terusan merasa sendirian menghadapi semua ini." Rani menghela napas, berusaha tersenyum. "Saya kuat, Pak. Nggak perlu khawatir." Tapi Andra menggeleng. Ia melangkah mendekat. "Bukan cuma soal kuat atau enggak. Ini soal pilihan. Aku tahu gosip ini bikin posisi kita susah. Tapi aku nggak mau pura-pura nggak peduli lagi." Rani menatapnya bingung. "Maksudnya?" Andra menarik napas panjang. "Kalau kamu mau, aku akan hadapi semua risiko. Gosip, omongan orang, bahkan ancaman dari masa lalu kamu. Tapi aku mau kamu jujur sama aku. Maukah kamu ada di sisiku?" Suasana hening. Rani menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya sulit terbaca. "Pak, ini nggak gampang," ucapnya lirih. Andra hanya menatapnya tanpa memaksa. Ia tahu, apapun jawaban Rani, hari ini akan menentukan arah hubungan mereka. 3 hari setelah percakapan itu, Andra sengaja menjaga jarak. Ia tidak ingin menekan Rani, meski setiap detik terasa panjang dan dipenuhi rasa penasaran. Di kantor, mereka hanya berbicara seperlunya, tapi tatapan mereka kadang bertemu sebentar sebelum salah satunya mengalihkan pandangan. Hari Jumat sore, suasana kantor sudah mulai sepi. Rani mengetuk pintu ruang kerja Andra. "Pak, boleh bicara sebentar?" Suaranya tenang, tapi ada nada mantap yang berbeda dari biasanya. Andra mempersilakan masuk. Rani duduk, lalu menatapnya tanpa ragu. "Saya sudah pikirin semua yang Bapak bilang waktu itu." Ia menarik napas dalam. "Saya tahu ini nggak akan mudah. Gosip orang, ancaman masa lalu saya, bahkan mungkin keluarga Bapak nggak akan setuju." Andra hanya diam, membiarkannya melanjutkan. "Tapi, saya capek hidup dalam ketakutan. Selama ini saya selalu lari, selalu menghindar. Dan entah kenapa, sejak Bapak ada, saya merasa nggak perlu lari lagi." Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau Bapak masih mau, saya siap ada di sisi Bapak." Andra merasakan beban yang ia pikul selama berminggu-minggu seperti runtuh begitu saja.
Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk. Mulai hari ini, kita hadapi semuanya bersama. Di luar ruangan, suara printer dan obrolan karyawan terdengar biasa saja. Tapi bagi mereka berdua, sore itu menjadi awal dari sebuah babak baru, yang mereka tahu tidak akan pernah mudah, tapi akan mereka jalani tanpa lagi bersembunyi. Sejak keputusan itu diambil, kantor terasa berbeda bagi Andra dan Rani. Bukan karena gosip hilang, justru sebaliknya, bisik-bisik semakin kencang. Tapi kali ini, mereka tak lagi menghindar. Mereka bekerja seperti biasa, saling mendukung, dan menatap masa depan dengan keyakinan baru. Suatu pagi, saat Rani sedang merapikan meja pantry, Andra datang membawa 2 cangkir kopi. "Hari ini saya yang buat," katanya sambil tersenyum kecil. Rani tertawa pelan, mencicipi kopi buatan bosnya itu. "Lumayan, Pak, walau masih kalah sama kopi saya." Mereka sama-sama tertawa. Suasana terasa hangat. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di tengah suasana santai, ponsel Rani berdering. Nomor tak dikenal. Begitu diangkat, wajahnya langsung pucat. Suara di seberang telepon terdengar dingin dan mengancam, menyebut masa lalu Rani yang selama ini ia sembunyikan. Andra memperhatikan perubahan raut wajahnya. "Ada apa?" tanyanya cemas. Rani menutup telepon perlahan, lalu menatap Andra dengan mata yang penuh ketakutan. "Pak, kayaknya masa lalu saya nggak akan pernah selesai ngejar saya." Andra berdiri mendekat, menatapnya dengan tegas. "Kalau begitu, kita hadapi bersama." Rani mengangguk pelan. Mereka tahu, perjalanan baru saja dimulai. Dan meski ujian berikutnya mungkin lebih berat, kali ini mereka tak lagi sendirian. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati bukan hanya soal rasa, tapi juga keberanian untuk menghadapi risiko, gosip, dan masa lalu yang kelam. Ketika 2 orang memilih untuk saling percaya dan berjuang bersama, tantangan sebesar apapun bisa dihadapi. Kejujuran dan komitmen akan menjadi pondasi yang membuat hubungan tetap kuat, meski dunia di sekitar mencoba meruntuhkannya. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.